Hunalikal walayatu lillahil haq. Hunalika di sanalah, ai yaumal qiyamah, di hari kiamatlah, al wilayatu, bisa dibaca al walayatu bi fathil wawi, ai an-nusrah. Kalau dibaca wawu, dibaca walayah, artinya kemenangan atau pertolongan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Maka di sanalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah pertolongan yang dimiliki Allah untuk mereka-mereka yang memperjuangkan kebenaran. Wa bikasriha, juga bisa dibaca watil hunalikal wilayatu lillahil haq, yang artinya al-mulku, kerajaan, kekuasaan. Makanya masuk ke dalam kata bahasa Indonesia wilayah itu artinya kekuasaan. Wilayah. Kalau walayah artinya kemenangan atau pertolongan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Bisa dibaca walayah, bisa dibaca wilayah. Maka dari ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya apa saja yang mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Jadi orang yang memperjuangkan kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah. Jadi orang yang selalu memperjuangkan agama, orang yang selalu menghidupkan ajaran-ajaran agama Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak dua pemuda tadi. Yang satu tidak beriman tapi kaya, yang satu beriman tapi dalam segi harta kurang mampu. Ketika yang berharta itu merendahkan orang yang beriman yang tidak berharta, akhirnya dia mengadu kepada Allah, kemudian kebun yang dimiliki dihancurkan oleh Allah. Jadi orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah tidak akan sia-sia. Sehingga mereka-mereka yang kembali kepada Allah, yang mengharapkan pertolongan dari Allah, mereka akan menemukan kemenangan. Bagaimanapun caranya, Allah itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama, para aulia, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, mereka pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Bisa juga wilayah. Wilayah itu kewalian. Orang yang diberikan kewalian oleh Allah berarti dia mempunyai kekuasaan. Jadi makanya orang yang disebut sebagai wali, orang yang punya kekuasaan. Kayak wali kota, dia punya kekuasaan. Wali murid, dia punya kekuasaan di kelasnya. Wali murid, wali kelas, wali nikah, berarti dia punya kekuasaan.
Jangan sampai kita menisbatkan orang yang tidak punya kekuasaan kemudian kita panggil dengan sebutan wali, jangan. Karena menganggap barangkali ini orang aneh kemudian kita anggap sebagai wali, padahal dia tidak punya wilayah. Sehingga keluar sebutan istilah la ya'riful wali illal wali. Tidak mengetahui hakikat siapa itu seorang wali kecuali dia punya derajat kewalian juga. Hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairun sawaba. Jadi kemenangan itu adalah sebaik-baiknya balasan ataupun imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Min thawabi ghairihi law kana yusib. Kalau memang itu balasannya diperlihatkan. Wa khairun uqbah. Dan sebaik-baiknya tempat kembali. Bisa juga diartikan begini. Di hari kiamat nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada orang yang beriman, yang menegakkan kebenaran. Jadi pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Dan itu nyata dan tidak akan bisa dipungkiri. Jadi nanti di hari kiamat yang mendapatkan pertolongan Allah hanya orang yang beriman kepada Allah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Aqibatun lil mu'minina wa nasbuhuma. Uqbah. Wa khairun uqbah artinya sebaik-baiknya tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Jadi nanti di hari kiamat orang yang beriman itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau sudah mendapatkan pertolongan berarti itu orang beriman mendapatkan imbalan yang baik. Dia kembali kepada Allah mendapatkan tempat yang baik. Karena orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan gambaran lagi tentang kehidupan ini. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Berikanlah permisalan lahum buat kaummu wahai Muhammad. Masalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan di dunia ini kamain, seperti halnya air. Hidup di dunia ini seperti halnya air. Anzalahu, yang mana anzalnahu, yang mana kami turunkan air tersebut, minas sama'i, dari langit. Kayak sekarang nih lagi turun hujan. Fakhtalato, kemudian bercampurlah bihi, dengan air tersebut, nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Antara air yang diturunkan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi bercampur menjadi satu. Ketika tumbuh-tumbuhan mendapatkan siraman air, fa asbaha, fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian
tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan pengairan. Imtazzal ma'u bin nabat, air bertemu dengan tumbuh-tumbuhan. Faruya, sehingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi segar. Tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi tumbuh-tumbuhan yang hijau. Wahasuna, sehingga pertumbuhannya menjadi baik. Ada yang berbunga, ada yang berbuah, ada yang menjadi hijau dan seterusnya. Fa asbaha, tumbuh-tumbuhan yang awalnya disirami air itu kemudian menjadi hijau, lambat laun. Fa asbaha saran nabat, lambat laun tumbuh-tumbuhan itu hasyiman, lambat laun menjadi menguning. Daunnya itu yang awalnya hijau kemudian berubah menjadi kuning, kemudian mengering. Ya bisan mutafarriqatan ajza'uhu, akhirnya daun-daun itu menjadi kering dan rontok. Ketika daun-daun itu berguguran, tadruhur riyah, dibawa sama angin, diterpa oleh angin, kemudian daun-daun itu berterbangan. Padahal awalnya daun itu adalah daun yang hijau yang berada di pohon. Tanassarahu wa tufarriquhu, kemudian dihembus oleh angin, akhirnya daun-daun yang berjatuhan itu berhamburan. Tadruhur riyah. Maknanya adalah syabhud dunya, menyerupakan dunia binabatin hasan, dengan tumbuh-tumbuhan yang indah. Dunia ini diumpamakan sebagai tumbuh-tumbuhan yang indah, yang hijau. Faya bisa, kemudian nanti tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Fatakassara, kemudian menjadi berantakan. Fatakassara fafarraqathu ar-riyah, kemudian dibawa oleh angin, berterbangan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah lah berkuasa atas segala-galanya. Jadi di dalam ayat ini Allah menyerupakan kehidupan dunia ini dengan tumbuh-tumbuhan, di mana awalnya itu berupa daun yang hijau, kemudian lama-lama menguning, mengering, jatuh. Dalam tafsir Al-Bahrul Madid karangan As-Said Ibnu Ajibah, beliau membawakan satu hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi ngajak bicara sama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ala urikad dunya jami'aha bima fiha. Abu Hurairah, kamu kepengen enggak aku perlihatkan hakikat dunia seisinya? Jadi digandeng tangannya sama Nabi. Kamu mau enggak melihat hakikat dunia seisinya? Fakultu bala ya Rasulullah. Iya, ya Rasul, saya mau.
Fa akhadha biyadihi, kemudian Abu Hurairah itu dibawa, dipegang tangannya sama Nabi, diajak jalan. Wa ata bi wadiyan min audiyatil Madinah, ternyata dibawa ke satu lembah yang kalau sekarang dikenal dengan TPU, kayak TPU Bantar Gebang kayak begitu, tempat pembuangan sampah. Fa idza mazbalatun fiha ru'usu unasin, di TPU tersebut, karena orang zaman dahulu ya, zaman jahiliyah, ada sebagian mayat yang tidak dikubur, dan itu berserakan, mayat-mayat yang tidak dikubur. Jadi terlihat jelas di TPU tersebut mayat-mayat yang tanpa identitas, yang bergelimpangan. Itu Abu Hurairah dibawa oleh Nabi ke situ. Diceritakan sama Abu Hurairah, ternyata tempat yang kita tuju itu adalah tempat di mana di situ banyak mayat-mayat yang bergelimpangan, yang tidak diurus. Fa idza mazbalatun fiha ru'usu unasin wa uzarat wa kharakin wa izam. Namanya mayat itu mulai dari tubuhnya sudah enggak karuan, pakaiannya sudah enggak karuan, kemudian tulang belulangnya berserakan. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abi Hurairah, hadhihi ru'usun kanat tahrisu kahirsikum. Lihatlah tengkorak itu. Itu adalah tengkorak orang-orang yang berambisi ketika hidupnya seperti engkau sekarang ini. Jadi memperlihatkan orang yang otaknya berambisi hidup di dunia itu sekarang wujudnya kayak begitu. Yang katanya pintar, yang katanya memperjuangkan ini yang itu. Otaknya orang yang kamu lihat dulu berambisi hidup di dunia itu sama. Tengkoraknya ada di situ. Kejadian hidupnya setelah mati seperti itu. Itu adalah kepalanya orang-orang yang berambisi semasa hidupnya seperti kalian. Wa ta'ammal ka'amalikum, dan pikirannya itu dulu juga bercita-cita yang tinggi seperti engkau sekarang ini waktu masih hidup. Jadi kumpulan tengkorak-tengkorak itu adalah kumpulan orang yang dulu masih hidup, punya ambisi, punya kemauan, punya khayalan untuk memajukan dunia. Sama seperti engkau sekarang masih hidup, kamu dalam hidupmu, pikiranmu punya kemauan untuk maju, punya kemauan untuk berbuat baik, berbenah dan seterusnya. Sama seperti kalian. Summa hiyal yaum izam, tapi lihatlah sekarang mereka yang tersisa hanyalah tulang belulang. Bila jildin, tanpa ada, sudah enggak ada kulit. Summa ya sa'iratun roma, dan kemudian lama kelamaan dia nanti akan menjadi tanah. Wa hadhil adarat ya alwanu at'amatikum. Bangkai itu yang kau lihat itu dulunya adalah kotoran-kotoran itu yang ada di samping mayat itu dulunya adalah alwanu at'imatikum,
warna dari makanan yang kalian konsumsi dulu. Iktasabuha min haitsu iktasabuha. Jadi tubuh itu, daging itu adalah kumpulan dari makanan yang dulu pernah kita usahakan. Siang malam kita bekerja, salah satu tujuannya adalah buat makan. Makan jadi daging. Itu yang sekarang hancur itu adalah kumpulan dari makanan yang dulu kalian usahakan. Summa qadzafuha fi butunihim, kemudian makanan yang kita usahakan itu kita masukkan ke dalam perut. Fa asbahat wan nasu yatahamuna wa hadhil khirqah wan nasu yatahamuna bi wa yatahamunaha. Wa hadhil khiraq al baliyah itu tadi daging, kulit hancur semua. Digambarkan oleh Nabi itu adalah kumpulan makanan yang dulu kalian usahakan, yang kalian masukkan ke dalam mulut, sekarang hancur seperti itu. Wahadil khiraq al-baliyah, dan itu bekas-bekas baju yang ada di sekeliling mayat. Kanat riyasuhum wa libasuhum, itu adalah baju kebesaran mereka ketika masih hidup. Fa asbahat, tapi sekarang wariyahu tasfiquha, pakaian-pakaian kebesaran itu sekarang hancur dan diterpa oleh angin. Wa hadhil 'idhamu dawabihim, dan tulang belulang itu adalah kendaraan mereka, kendaraan kita. Kita punya tulang ini adalah kendaraan kita untuk jalan kemana-mana. Orang kalau nggak punya tulang nggak bisa jalan kan. Nabi menyebutkan tulang yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah kendaraan yang menopang kita. Dan sekarang hancur begitu saja. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Makanya dalam hadis panjang ini wa hadhi 'idhamun dawabuhum allati kanu yatufuna aqtaral ardi ala zuhuriha. Jadi tulang belulang itu adalah kendaraan yang mereka jadikan untuk mengelilingi bumi, jalan ke sana kemari, karena dia naik berkendaraan tulang belulang yang ada di dalam tubuhnya. Wa hadin najasat kanat at'imatuhum allati kanu yatahalawna fi tahsiliha. Dan kotoran-kotoran yang najis itu adalah makanan-makanan yang enak yang dulunya mereka upayakan. Fahadhihi jumlatu ahwali dunya kama tusyahid wa tara. Dan inilah Dan inilah kehidupan dunia seperti yang engkau lihat saat ini, wahai Abu Hurairah. Faman arada ayyabki ala dunya, maka siapa yang menangis
atas dunia, falyabki, maka hendaknya menangis. Fa innaha maudhi'ul buka, karena di dunia inilah tempatnya orang menangis. Jadi sebelum penyesalan yang sebenarnya, maka di dunia inilah tempat orang menangis. Tempat orang menyesali atas segala dosa dan sebagainya, tidak ada lain tempatnya itu adalah dunia. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fabaka jama'atul hadirin. Kemudian ketika Nabi mengatakan, yang mau nangis dengan misteri kehidupan ini, habis melihat pelajaran yang nyata itu, silahkan menangis. Itu sahabat langsung nangis. Maka dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya begitulah singkatnya kehidupan dunia, di mana Allah memberikan gambaran bahwasanya hidup ini tidak ubahnya seperti tumbuh-tumbuhan yang awalnya hijau, kemudian tumbuh, kemudian menguning. Setelah menguning, daunnya kering, jatuh, kemudian diterpa oleh angin. Dan itu seperti itu. Yang dulu ada, sekarang tidak ada, seakan-akan tidak ada. Jadi gampang dilupakan kita itu sebenarnya. Umpama kita pengen cari nama. Cari nama itu hanya sebatas semasa hidup. Kalau sudah meninggal dalam waktu sekejap, kita sudah kehilangan nama. Akhirnya diteruskan ayat ini dengan ayat berikutnya, yaitu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya fal baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihat, kita sering mengenal istilah baqiyatus shalihat. Itu jamak dari baqiyah. Baqiyah itu artinya baqin. Baqin itu artinya kekal. Al baqiyatus shalihat adalah amal ibadah yang kekal. Cara untuk mengetahui amal ibadah yang kekal adalah amalan yang tidak bisa diputus oleh kematian. Maka disebut baqiyatus shalihat. Jadi apa saja yang tidak bisa diputus oleh kematian, maka itulah baqiyatus shalihat. Kayak hidup kita ada batasnya. Apalagi pokoknya amalan segala sesuatu yang bisa habis dengan kematian, maka tidak masuk dalam kategori baqiyatus shalihat. Yang masuk dalam kategori baqiyatus shalihat adalah ilmu. Ilmu itu adalah baqiyatus shalihat. Karena ilmu itu walaupun yang punya sudah meninggal, ilmu itu akan terus berjalan. Kalau diajarkan, maka dia masuk dalam kategori baqiyatus shalihat. Zikiran kita kayak la haula wala quwata illa billah, hasbunallah, ni'mal wakil dan seterusnya, itu adalah baqiyatus shalihat. Jadi zikiran, wiridan, ilmu itu adalah hal-hal yang tidak bisa diputus dengan kematian. Makanya dia akan kekal. Karena amal ibadah ini kekal, disebutlah dengan al-baqiyatus shalihat. Makanya yang materi disebut lebih dulu oleh Allah dalam ayat ini, al-malu wal banuna
zinatul hayatid dunya. Ini semua materi di mana bisa hilang dengan kematian. Al-malu harta, wal banuna dan anak keturunan. Zinatul hayatid dunya adalah perhiasan hidup di dunia. Yatajammalu bihima fiha, di mana mereka berhias dengan keduanya. Ada orang yang membanggakan hartanya, ada orang yang membanggakan anaknya. Karena keduanya itu adalah kebanggaan. Ada orang yang punya harta, ada orang yang punya anak. Barangkali harta enggak seberapa tapi punya anak, dia masih bisa berbangga diri. Karena anak itu adalah bagian dari kebanggaan. Disebut hanya dua oleh Allah perhiasan di dunia itu. Bukan pekarangan, bukan rumah mewah. Jadi bukan jabatan juga. Yang menjadi perhiasan dunia, yang orang itu berebut, yang orang itu membanggakan diri adalah pertama al-mal, harta. Itu nggak bisa disangkal lagi. Orang kalau punya harta sifatnya lain. Antara dulu masih punya motor, sekarang punya mobil, itu gayanya sudah beda. Orang itu gampang berubah dengan harta. Al-malu, maka disebut duluan. Karena seringnya orang itu membanggakan diri dengan harta. Wal banun, kemudian anak. Apalagi punya harta, punya anak, waduh, udah. Itu orang bisa lupa dengan dunia. Karena mendapatkan dua kenikmatan. Punya harta yang melimpah, punya anak itu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, disebut sebagai perhiasan dunia. Istri tidak disebut. Istri perhiasan dunia itu enggak disebut. Karena orang bisa hidup tanpa istri. Tapi orang susah hidup kalau tanpa harta. Punya istri nggak punya harta, istri bisa lari dari kita. Benar kan? Punya istri nggak punya harta, nggak lama bakalan minta cerai sama kita. Makanya al-malu wal banun. Jadi istri bukan bagian dari perhiasan. Bukan bagian dari perhiasan dunia. Walaupun ada keterangan lain bahwasanya istri yang solehah itu adalah perhiasan dunia. Tapi versi Al-Quran, perhiasan yang sesungguhnya dua, harta dan anak. Soalnya kalau orang sudah punya anak, istri lupa. Kita punya anak nih, ntar kita lupa untuk membanggakan istri kita, itu lupa. Apalagi anak kita berprestasi, itu kadang ibunya siapa kita udah lupa, nggak kesebut karena begitu membanggakan anak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tapi dari kesemuanya itu akan kalah, akan tidak ada artinya sama sekali kalau dibandingkan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dan ibadah yang kekal, iya, apa itu baqiyatus salihat? Adalah ucapan zikir yang berbunyi subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar. Zada ba'dhum, ada lagi yang menambahkan wala haula wala quwata illa billah. Dan ucapan yang baik ini, yang berupa zikiran ini, khairun, lebih utama, inda rabbika, menurut Allah. Inda rabbika, lebih utama apanya? Sawaban, pahalanya. Dibanding sama yang pertama sekali, dibanding harta, dibanding anak, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini jauh lebih baik, lebih utama pahalanya menurut Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baiknya hal yang diangan-angankan oleh manusia nanti di akhirat. Aima yu'ammiluhul insanu wa yarjuhu indallahi ta'ala. Jadi zikiran itu tadi apabila diucapkan bisa mengalahkan perhiasan-perhiasan dunia yang dimiliki oleh manusia. Makanya dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya amalan zikir, ilmu atau amalan lain yang tidak bisa diputus oleh kematian, maka itu dinamakan baqiyatus shalihat, yang kalau kita lakukan, kita langgengkan, kita istiqomahkan, akan mengalahkan orang yang punya perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amal. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang punya perhiasan dunia, tapi juga istiqomah membaca al-baqiyatus shalihat. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.